Halo, selamat datang kembali di channel Narawas. Kalau kita bicara tentang sosok Deddy Mulyadi, banyak yang langsung terbayang sosok ramah, sederhana, penuh cinta tanah Sunda, dan suka turun langsung ke tengah masyarakat. Tapi siapa sangka, di balik senyumnya yang hangat dan celetukannya yang ringan, ada cerita hidup yang dalam, cerita tentang kehilangan, tentang cinta yang sempat tumbuh indah lalu luruh, dan tentang bagaimana seseorang bertahan saat dua perempuan penting dalam hidupnya memilih pergi, dalam cara yang sangat berbeda. Sebelum kita lanjut ke kisah yang cukup menguras emosi ini, jangan lupa untuk subscribe dulu, ya. Karena di channel ini, kita bukan cuma bicara tentang tokoh, tapi tentang sisi manusiawi yang jarang disorot media. Yuk, kita mulai ceritanya. Dulu, sebelum semua sorotan kamera tertuju padanya, sebelum jabatan dan popularitas datang, Deddy Mulyadi hanyalah pria muda dengan harapan dan semangat membangun hidup. Di masa itulah ia bertemu dengan Sri. Perempuan sederhana, jauh dari gemerlap, tapi sangat berarti baginya. Mereka menikah di tengah keterbatasan. Tidak ada pesta mewah. Hanya tekad untuk saling mendampingi, membesarkan keluarga kecil, dan menua bersama. Ketika Sri mengandung anak pertama mereka, kebahagiaan terasa lengkap. Tapi takdir punya rencana lain. 3 bulan setelah melahirkan putra mereka, Maula Akbar, Sri meninggal dunia. Penyebabnya? Kanker yang baru terdeteksi setelah melahirkan. Deddy hanya bisa menatap, menjaga, dan akhirnya melepas. Sakit? Sangat. Ia bahkan menamai anaknya dengan nama rumah sakit tempat Sri melahirkan, RS Bungsu. Sebuah kenangan abadi untuk cinta pertamanya. Bayangkan, jadi ayah tunggal di usia muda, sambil meniti karir politik dari nol. Berat, tapi Deddy menjalaninya dengan keteguhan hati. Waktu berlalu. Luka perlahan mengering, walau tak pernah benar-benar hilang. Lalu datanglah Anne Ratna Mustika, seorang mojang cantik asal Purwakarta. Anne bukan hanya menawan, tapi juga cerdas dan punya harisma. Mereka menikah tahun 2003. Dari sinilah publik mulai mengenal Deddy dan Anne sebagai pasangan serasi di panggung politik. Deddy melesat menjadi Bupati Purwakarta 2 periode, dan pada 2018, tongkat kepemimpinan bahkan dilanjutkan oleh Anne sendiri. Hal yang jarang terjadi di politik Indonesia. Sekilas, keluarga ini tampak sempurna. 3 anak, proyek sosial, karir cemerlang. Tapi seperti gunung es, yang tampak di permukaan kadang tak mencerminkan yang tersembunyi di dalam. Perlahan, rumah tangga mereka mulai menunjukkan retakan. Beredar kabar soal perbedaan pendapat, ketegangan dalam pengambilan keputusan, bahkan dugaan ketidakharmonisan yang kian membesar. Hingga akhirnya, pada 2022, kabar mengejutkan datang. Anne menggugat cerai Deddy. Publik sempat tidak percaya. Tapi ternyata proses ini bukan keputusan sekejap. Dalam beberapa wawancara, Anne menyebut adanya konflik rumah tangga yang tidak bisa lagi diperbaiki. Ada ketegangan, perbedaan prinsip, bahkan dugaan kekerasan verbal yang menjadi alasan utama. Tanggal 29 September 2023, Pengadilan Agama Purwakarta resmi mengabulkan gugatan cerai tersebut. Deddy tidak hadir di ruang sidang. Tidak ada klarifikasi panjang, hanya diam. Tapi diam itu berbicara banyak. Tak lama setelah itu, pada 16 Desember 2023, Anne menikah lagi. Pernikahan berlangsung sederhana di Cianjur, tertutup, hanya dihadiri keluarga dan orang dekat. Pengantin prianya, seorang pejabat PLN bernama Iskandar. Respons Deddy? Bukan kemarahan. Ia justru memberi ucapan selamat di Instagram dengan emoji tangan menengadah. Singkat,
tapi bermakna dalam. Warganet langsung bereaksi. Ada yang memuji sikapnya, ada pula yang menyindir. Tapi satu hal jelas, Dedi memilih untuk tidak memelihara luka itu di ruang publik. Ia biarkan semuanya berlalu, setenang yang ia bisa. Dan kalau kamu masih bersama kami sampai detik ini, coba bayangkan, bagaimana rasanya ditinggalkan 2 kali? Pertama, oleh kematian. Kedua, oleh keputusan. Kedua-duanya menyakitkan. Tapi Dedi tetap berdiri. Ia tak membalas dengan kemarahan. Ia memilih hadir untuk rakyatnya, menghibur anak-anak desa, mendengarkan keluhan warga. Mungkin karena disitulah ia menemukan makna baru dari kehilangan, bukan untuk dilupakan, tapi untuk dijadikan kekuatan. Hari ini, Maula Akbar tumbuh jadi pemuda mandiri. Anne pun menjalani kehidupan barunya sebagai istri orang lain. Dan Dedi? Ia tetap Kang Dedi yang belusukan, yang merangkul orang kecil, yang menyimpan luka tapi tak memperlihatkannya sebagai kelemahan. Karena cinta sejati kadang bukan tentang memiliki, tapi tentang melepaskan dengan ikhlas. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kamu gak ketinggalan cerita-cerita inspiratif lainnya dari channel Narawas. Sampai jumpa di video berikutnya.